Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon semuanya dibuka kameranya ya. Pukul 9.00 kegiatan rapat akan segera kita mulai. Terima kasih. Tadi matiin itu kameranya. Tapi kameraku nggak kelihatan. Kemarin ada kameranya. Lah, ini kok nggak ada? Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala PPSDM BNN, Bapak Dr. Caca Syahroni, SIP MSI. Yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan para agen perubahan yang luar biasa, serta teman-teman dari PPSDM. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi ini kita dapat hadir semuanya dalam rangka sosialisasi hasil capaian indeks berakhlak di tahun 2024 dan persiapan kegiatan kita di tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa angka indeks berakhlak tahun 2024 mencapai angka yang amazing ya, di luar dugaan kita. Alhamdulillah ini berkat perjuangan kita semua para agen perubahan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut mari kita simak sambutan Kepala PPSDM, Bapak Dr. Caca Syahroni, SIP SMI. Kami persilakan. Baik, makasih banyak Bu Lela selaku moderator dalam kegiatan. Suara saya bisa terdengar, kawan-kawan? Bisa Pak, jelas. Ya, bisa Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sehat untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu,
namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat tanpa narkoba. Rekan-rekan, tim Pokja Core Value ASN Berakhlak, seluruh peserta yang terdiri dari para agen perubahan maupun pegawai yang ditunjuk yang mewakili baik rekan-rekan dari Satuan Kerja BNN Pusat, kemudian rekan-rekan di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah pada pagi hari ini suasananya sudah mulai mendekati libur hari raya nih sepertinya ya. Tapi kawan-kawan saya lihat di sini cukup banyak ya mewakili satker masing-masing, memenuhi undangan kami yang kami sampaikan dalam giat sosialisasi seperti tadi disampaikan oleh Bu Lela sebagai pengantar. Rekan-rekan yang saya banggakan, saya senang gitu ya karena hadiri cukup banyak tenaga-tenaga muda nih, wajah-wajah penuh optimisme dan semangat begitu ya. Nah, yang mudah-mudahan ini terus menjadi bagian dari semangat BNN ya dalam kaitannya tentu kita mensukseskan reformasi birokrasi yang ada di BNN. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagaimana tadi disampaikan ya, kebetulan pada pagi hari ini juga ada pertemuan yang berbarengan ya. Undangan kita sudah lebih dulu dengan kawan-kawan ya. Hari ini juga para pimpinan sedang melaksanakan rapim bulanan ya di waktu yang bersamaan. Kita tidak akan memakan waktu cukup banyak ya, paling tidak rekan-rekan semuanya. Pertama kami menyampaikan apresiasi atas dukungan ya dan kerjasama dari rekan-rekan sekalian seperti tadi disampaikan di luar ekspektasi kita begitu ya, karena target kita pada tahun lalu itu terus terang tidak sampai di angka 76 gitu ya, tapi hanya bermain di angka 50-an ya, karena tahun 2023 kita tahu kondisi untuk nilai indeks berakhlak kita di BNN itu 0 begitu ya, atau tidak bisa ternilai karena memang pada saat itu kondisinya tidak memenuhi kuota, terutama survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Yang berikut ya, kami ingin terus menyemangati rekan-rekan dan kita semua sekalian ya, tentu dengan pencapaian ini adalah sebuah prestasi yang kalau dalam dunia olahraga itu mempertahankannya jauh lebih sulit gitu ya dari mencapainya. Ya tentu ini sebuah tantangan untuk kita sekalian ya. Kami mohon dukungan terus dari rekan-rekan ya dalam hal ini bagaimana salah satu bisnis proses yang harus kita dorong dalam penguatan RB masing-masing di satuan kerja, yaitu lewat kerja keras para agen perubahan dalam mencapai indeks berakhlak tahun 2025 dan bagaimana nanti kita mempersiapkan survei yang kembali akan dilakukan oleh Kemenpan RB secara berkala. Secara teknis nanti rekan-rekan saya akan menyampaikan ya, termasuk juga perkenalan kembali, barangkali ada identifikasi penunjukan agen perubahan dari satuan kerja ya, mungkin pergeseran personil ataupun ada pergantian nama dan seterusnya ya. Ini adalah forum yang kita bisa manfaatkan, kita bisa sharing gitu ya, dan mudah-mudahan nanti secara berkala juga bisa menjadi program yang kita bisa bangun ya, khususnya sesama agen perubahan ya, atau bagian dari pembinaan reformasi birokrasi kepada satuan kerja. Rekan-rekan, sebagaimana tadi disampaikan ya, kami menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih begitu ya dengan pencapaian target yang di luar ekspektasi atau memperoleh angka yang di atas bahkan indeks rata-rata nasional begitu ya. Kalau rata-rata nasional ini terlihat 68,1 ya. Kita di BNN langsung melonjak ya dari 0 menjadi 76,2%. Ya, dalam rentang predikat itu di predikat sehat atau hijau zonanya ya. Nah, ini alhamdulillah ini semoga mencerminkan juga
bagian yang memiliki pengertian di Satker sudah menjalankan nilai berakhlak sebagai core value kita dalam bertugas dan bekerja. Dan ini tentu penting untuk sekali lagi kita implementasikan terus-menerus begitu ya, tidak menjadi kendor ya. Karena memang kita usahakan angka ini akan terus ya minimal sama ya, dan syukur-syukur bisa melebihi begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa poin yang mungkin dalam kesempatan kali ini saya ingin garis bawahi. Pertama, catatan-catatan yang dalam kegiatan penilaian ini kita mendapatkan saran masukan untuk peningkatan, terutama di aspek-aspek yang menjadi bisnis proses kita dalam hal implementasi nilai indeks berakhlak ya. Yang kita tahu berakhlak itu adalah akronim dari 7 nilai ya, mulai dari berorientasi pelayanan, ya akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif sampai dengan kolaboratif. Yang menarik di sini rekan-rekan dari aspek-aspek tadi ya, untuk loyalitas dan seterusnya ini sudah cukup bagus begitu ya, dengan penilaian di atas 81,3 begitu ya. Tapi juga ada bagian-bagian yang bisa kita lebih tingkatkan lagi. Contoh misalkan di aspek penilaian adaptif ya. Kemudian di aspek penilaian berorientasi pelayanan. Nah, ini dua aspek dari 7 nilai tadi yang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan kembali begitu ya. Terutama tugas dan tanggung jawab peran kita di masing-masing satuan kerja, memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Nah, ini salah satu saran-saran seperti contoh bagaimana membuat dan melakukan forum-forum dialog dan diskusi secara berkala misalkan, terutama dengan para stakeholders ya. Dan tadi sedang berlangsung saat ini rapim dan arahan dari Kepala BNN kepada seluruh pimpinan BNN di pusat maupun di daerah, kepala-kepala satker ya, untuk terus mendengar dan mendekatkan layanan kita ya, termasuk kepada para stakeholders, membangun relasi, membuka akses informasi ya, seluas-luasnya, dan bagaimana kita memanfaatkan media sosial gitu ya, jejaring yang kita bisa kembangkan. Nah, jadi ini tidak hanya berlaku di internal tapi juga kepada stakeholder atau eksternal. Berperilaku adaptif ini bagaimana kita membuat inovasi-inovasi kreativitas ya di satuan-satuan kerja ya, terutama bagaimana kita membiasakan dan membangun hal-hal sederhana ya, sebagai contoh penggunaan kertas ya, pemanfaatan dokumen-dokumen elektronik ya, penataan spasial atau ruang kerja yang segar, yang fungsional dan fleksibel. Kemudian juga memberikan penghargaan bagi pegawai yang berhasil ya. Bahkan kemarin apresiasi dari Pak Sestama ya, ketika kita memperoleh nilai RB yang meningkat ini ya, mudah-mudahan tim yang ditunjuk itu nanti bisa apa istilahnya itu mendapatkan apresiasi berupa SKP dengan penilaian sangat baik. Nah, ini sebuah motivasi buat kita sekalian juga, ada peluang ke sana begitu. Kemudian mengembangkan budaya-budaya yang mendorong inisiatif dan pengambilan ide-ide yang tidak takut gitu ya, karena wah nanti tidak didukung oleh pimpinan dan seterusnya. Yang lain-lain silakan ya, nanti rekan-rekan sekalian kita bisa melaksanakan dialog begitu ya, dan mudah-mudahan sekali lagi dengan kesempatan yang luar biasa pada kegiatan sosialisasi ini kami berharap ke depan kita akan jadi lebih baik lagi begitu ya kawan-kawan. Secara umum sebagai pengantar dari kegiatan sosialisasi seperti itu ya, karena saya tetap harus bergeser kembali kepada giat rapim yang sedang dilaksanakan ya, mohon nanti selanjutnya tim yang kami tunjuk ya mendampingi teman-teman dari PPSDM, sekaligus juga mungkin perkenalan kita dengan tim dan kawan-kawan sekalian yang ada di daerah maupun di pusat nih. Kami aturkan terima kasih kawan-kawan di tengah persiapan menjelang hari raya yang sedang
eh, mulai berbenah mungkin ya, dan kawan-kawan kita juga mendapatkan informasi yang menggembirakan gitu ya, karena alhamdulillah ya, BNN mendapatkan dukungan penuh kembali ya, termasuk pemanfaatan alokasi anggaran ya. Ini mudah-mudahan menjadi kesempatan buat kita bekerja kembali ya, dalam kondisi ya tentu tetap kita lakukan efisiensi ya, tidak menghamburkan anggaran yang alhamdulillah oleh pimpinan sudah diperjuangkan, dan kita merasakan dampaknya. Artinya mudah-mudahan seluruh kegiatan-kegiatan kita ini bisa di cover dan dibiayai oleh instansi gitu ya. Saya kira itu kawan-kawan ya, tetap semangat terus semuanya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan kawan-kawan inilah yang menjadi pionir dan sekaligus juga pejuang-pejuang tangguh ya, yang bisa membawa kemajuan untuk kita sekalian. Terima kasih, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan, dan salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Baik, terima kasih banyak Bapak Caca Syahroni atas Saya izin bergeser sambutan. lagi ya, Bu Lela. Terima kasih. Siap, silakan Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, sosialisasi angka indeks berakhlak di tahun 2004 yang akan disampaikan oleh Bapak Maulani. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, para agen perubahan, dan mungkin ada dari Bapak Ibu juga yang bergabung di luar agen perubahan, namun tidak karena ini sifatnya adalah pengetahuan ya, untuk biar kita sharing. Ya, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali mungkin di triwulan tahun 2025 ini, dan mungkin mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan baik, dan sampai akhir tahun nanti kegiatan kita khususnya di bagian indeks berakhlak dapat kita pertahankan nilai-nilai yang telah kita dapat dari Menpan untuk tahun 2024. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Tadi juga Pak Kapus sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bekerja keras ya, dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa indeks berakhlak kita itu naik, dan secara keseluruhan nilai RBBN ini juga menaik cukup tajam. Namun yang jadi pertanyaan buat kita adalah, mampukah kita untuk mempertahankan? Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Nah, jadi ini tantangan buat kita. Nah, gunanya untuk pertemuan ini adalah saya sebagai PIC untuk bidang indeks berakhlak di RBBNN akan menyampaikan mungkin beberapa yang tadi sekiranya disampaikan oleh Pak Kapus, dan mungkin juga nanti paparannya bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui grup WA yang ada di kita, grup WA Agen Perubahan, untuk menjadi acuan Bapak Ibu, tindakan apa yang menjadi yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan, kegiatan-kegiatan dari masing-masing nilai-nilai berakhlak yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Izin Bapak Ibu saya share screen ya. Izin Bapak Ibu sudah tampil. Oke, Bapak Ibu, ini dari paparan kemarin kami pada acara rapat penajaman DRB dengan Sekretariat RB. Ini ada indeks RB kita dari tahun 2016 sampai 2024. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu saya ini dulu ya, saya share gede. Nah, lihat ya. Ini realisasi kita 2024, nilai indeks RB kita dari tahun 2023 itu kita naik sampai 14,75%. Dan RB kita itu nilainya 82,47, di atas 80. Yang tadi disampaikan Pak Kapus, Pak Ketua juga kita cukup tajam, cukup banyak peningkatannya.
Yang selanjutnya, ini juga paparan kita nih khusus indeks berakhlak yang tadi disampaikan juga, ini kita 76,2, yang sebelumnya kita nilainya di bawah itu, sangat kecil sekali. Dan ini yang jadi perhatian saya sampaikan di awal, ini ada komponen-komponen yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Di sini ada beberapa penilaian dan rekomendasi dari Men-PDB yang harus diperbaiki dari masing-masing nilai. Sebelumnya nih kan kita 2024 itu kita hanya menargetkan cukup sehat. Ternyata 2024 alhamdulillah kita dianggap sehat. Alhamdulillah. Karena memang 2023 itu ada miss yang dulu saya sampaikan bahwa antara saya sebagai PIC tidak terhubung langsung dengan grupnya Menpan secara nasional. Jadi segala informasi tentang indeks berakhlak ini saya miss, sehingga kita melewatkan survei tahun 2003 yang lalu. Siap. Ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca contoh. Di sini ada beberapa dimensi penilaian. Di sini kemarin kita berdasarkan survei untuk profil responden kita ini sudah di klaster sama Menpan. Alhamdulillah kita sangat memenuhi target dan bahkan melebihi. Cuma yang jadi permasalahan kalau seandainya logikanya kita surveinya sudah memenuhi responden, harusnya nilainya di atas ini. Enggak 77,3 gitu. Tapi harusnya kita bisa 90-an. Namun kami berdiskusi mungkin kita sebagai agen perubahan lupa juga mengawasi karena untuk mengisi survei ini kan kita perlu ketelitian gitu loh dalam menjawab, dan kita harus mengawasi responden-responden yang kita tunjuk untuk memberi jawaban yang benar-benar mendukung nilai berakhlak itu kita baik ya. Dalam arti dengan tanda kutip ya kita harus jujur untuk memberikan implementasi berakhlak itu di satker masing-masing. Ini contoh berorientasi pelayanan. Ini saran peningkatannya kita dapat nilai 75,0%. Nah ini melakukan forum nih saran peningkatannya, dialog atau diskusi secara berkala dengan masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui kebutuhan mereka. Nah ini mungkin dari rencana aksi yang Bapak Ibu sebagian kirim mungkin sudah dilakukan. Cuma dinilai mungkin dari Menpan ini tidak secara menyeluruh di semua satker. Mungkin variatif, cuma memang kalau bagi Bapak Ibu agen perubahan sudah melakukan hal tersebut agar dipertahankan dan mungkin harus ditingkatkan. Selanjutnya ini membuka akses informasi seluas yang relevan untuk masyarakat terkait pelayanan yang diberikan melalui media sosial. Nah ini kita lakukan ini karena kita yakin di satker kita masing-masing sudah mempunyai ID untuk sosial media ya, kegiatan-kegiatan BNP, BNK dan Loka dan sebagainya, sampai satker pusat pun punya. Namun demikian sosialisasi ini harus menyebar. Kenapa caranya? Mungkin teman-teman yang bergerak di penyuluhan, yang bertemu langsung dengan audiens itu bisa memberikan informasi bahwa kita ini mempunyai sosial media yang bisa diakses oleh secara umum. Jadi segala informasi ini dari BNK dan BNK dari satker Bapak Ibu itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Memang ini perlu ekstra keras nih karena untuk melakukan subscribe atau mungkin memfollow akun satker itu biasanya ya banyak cara deh untuk menarik masyarakat atau pelajar untuk mengakses, memfollow akun-akun kita. Nah, terus untuk akuntabel ini peningkatannya pertahankan program yang sudah berjalan baik. Berarti ini kita dianggap mungkin program-program kita sudah bagus, namun demikian kita tidak boleh puas. Jadi harus ditingkatkan lagi program yang sudah jalan. Ya, akuntabel ini peningkatan kompetensi ya sebenarnya agak mirip dan mungkin laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya karena memang ini di sini ada gesekannya dengan laporan-laporan keuangan yang ada di bidang biro keuangan tuh. Jadi itu memang dianggap sudah bagus dan kita juga untuk pemeriksaan BPK itu kan WTP-nya berurutan tuh 10 tahun kalau masalah itu dapat WTP. Mungkin itu juga dapat pertimbangan. Terus kompeten juga nih, kompeten Bapak Ibu.
Jadi program yang saya lihat di aksi-aksi perubahan di tempat kami khusus di PPSDM, agen-agen perubahan ini itu selalu memberikan sharing informasi di apel dan sebagainya. Mungkin itu bisa dilakukan di Satker Bapak Ibu. Jadi apapun yang ada informasi yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman di Satker itu nggak akan disampaikan di dalam suatu forum, entah itu di apel, entah itu di rapat morning gitu ya, morning kopi morning atau sebagainya lah. Mungkin itu bisa dilakukan karena hal-hal kecil itu menjadi peningkatan. Dan jangan lupa semua yang dilakukan Bapak Ibu khususnya agen-agen perubahan ini didokumentasikan. Karena itu entah video atau apa, apalagi yang sifatnya nanti ada kolaborasi dengan masyarakat. Itu kami minta untuk didokumentasikan. Karena nanti laporan-laporan ini akan kita kumpulkan seluruhnya untuk kita kirim ke Sekretariat TB untuk dilaporkan ke Menpan RB. Mungkin ini Bapak Ibu bisa dilihat, nanti saya kirim filenya di grup. Nah ini juga ada hasil organisasi, catatan-catatannya. Tapi sesuatu yang sudah kita capai saat ini jangan berpuas diri. Mudah-mudahan ini PR kita, semangat kita untuk melanjutkan perjuangan kita khususnya di ASN berakhlak ya, indeks berakhlak. Ini Bapak Ibu untuk 2025 kami sudah menyusun rencana kegiatan kami hampir sama rencananya dengan kegiatan yang tahun lalu. Namun memang ini akan berproses ya. Contohnya nih kita ada hal baru yang surat edaran sama nanti kita membuat buku saku panduan. Kalau memang nanti disetujui, nanti kami akan kirimkan ke Bapak Ibu untuk disebarkan kepada pegawai-pegawai di satuan kerjanya masing-masing. Dari sini juga kami akan mengadakan beberapa webinar. Ini juga ada nanti webinar kita persiapan biasanya untuk menyongsong penilaian berakhlak di tahun 2025 ini. Seperti tahun kemarin. Nanti setelah Lebaran ini kita juga ada Bapak Ibu untuk webinar ya. Insya Allah kita akan menggunakan narasumber ya mungkin yang kemarin ya. Karena memang narasumber yang kemarin dari SQ itu memang orang yang berperan di situ berhubungan dengan Menpan yang memang mendampingi kegiatan ASN berakhlak di kementerian yang lain. Oke. Ini sebagai informasi Bapak Ibu, tahun kemarin kami mendata sebanyak 546 agen perubahan yang ada di seluruh Satker Indonesia. Jadi Bapak Ibu kemarin banyak pertanyaan bahwa agen perubahan gimana yang berganti, silakan saja berganti. Cuma ini sebenarnya nanti karena kalau berubahnya itu kan cepat ya Bapak Ibu ya, mutasi dan sebagainya, penunjukan dan sebagainya. Jadi di backup pakai sprint di Satker aja dulu. Jadi Satker sendiri kalau memang ada agen perubahan silakan disprintkan di Satkernya dulu. Karena kalau kami sudah ini secara nasional, nanti kita akan kompilir nih, Bu. Kita akan diskusikan lagi apakah kita akan berubah lagi skepnya atau sprint agen perubahan secara nasionalnya. Oke. Untuk rencana aksi yang tahun kemarin ada 135 satuan kerja yang mengirimkan. Dan dari data ini Satker yang kita miliki di BNN ini alhamdulillah sudah setengahnya kita mengirimkan aksi perubahan. Nah, tapi harapan kami 2000 harus lebih. Karena kenapa? Ya kita untuk panen ini akan dilihat di tahun 2004 juga membandingkan untuk 2005 apakah ada pertambahan atau bahkan jangan sampai pengurangan. Nah, implementasi aksi ini sampai 147 rencana aksi yang kami terima di akhir-akhir ini sebelum kami kirimkan datanya. Dan harapan kami Bapak Ibu agen perubahan biar lebih menyampaikan data laporannya setiap yang kita, karena memang ini bukan buat kami sebenarnya, ini buat kita semua untuk mendongkrak nilai RB kita secara menyeluruh. Karena dukungan sumbang poin kita di indeks berakhlak ini walaupun kecil, tapi ini dapat apresiasi banget karena kemarin di rapat ini kita dirapatkan bahwa kita termasuk yang menyumbang di atas 70% nilainya, peningkatannya.
Mungkin ini merupakan PR juga, tantangan buat kita ya. Mudah-mudahan tahun 2005 ini lebih besar lagi dan minimal nggak turun. Karena kami kemarin sudah menargetkan tahun 2025 ini sebelum keluar nilai RB dari Menpan, kami menilaikan cukup sehat, bukan sehat. Ternyata kita dapat 2024 ini sehat. Makanya targetnya harus sehat, harus sama atau bahkan melebihi target penilaian dari Menpan. Dan ini berat menurut kami karena memang kita kaget juga ya nilai ini agak di luar target kita gitu, tapi melebihi target gitu. Jadi untuk target 2025 ini agak luar biasa, kita kerja keras nanti untuk tahun 2025. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berusaha keras untuk tahun 2024 kemarin. Dan tadi Mbak Caca juga sudah menyampaikan bahwa teman-teman yang ikut, yang sumbangsi bekerja keras di agen perubahan, khususnya di penilaian indeks berakhlak, kemarin disampaikan sama juga dalam paparan Pak Sestama itu ada disampaikan bisa menjadi apresiasi untuk SKP Bapak Ibu lebih baik, sangat baik kalau nggak salah. Sangat baik. Nanti itu mungkin infonya saya dengar juga sekiranya itu lagi diajukan Mas Sekretariat RB ke Biro SDM bagaimana mekanismenya. Karena kalau di kami juga karena SKP-nya sudah lewat nih 2024, apakah nanti 2025 sebelum hasil penilaian itu bisa diterapkan untuk peningkatan nilai SKP. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti untuk paparan, untuk data yang tadi saya sampaikan bisa nanti kita share di grup. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulani atas pemaparannya. Masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Maulani, silakan. Sambil menunggu Pak Dindin. Cek teman-teman dari wilayah ada nggak perwakilan? Halo. Silakan Bapak Ibu. Kaitannya dengan efisiensi ya. Kalau misalnya kemarin, karena kami sempat ragu tuh mengadakan webinar seperti ini, takutnya Bapak Ibu ada yang terkendala jaringan, terkendala listrik dan sebagainya gitu karena efisiensi gitu. Nah mungkin bisa silakan di-share ke hambatan-hambatan. Nanti setelah Pak Dindin bergabung, nanti kita lanjut setelah Pak Dindin. Mungkin diskusinya. Mungkin 1-2 pertanyaan bisa diajukan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Tapi harus semangat ya Bapak Ibu ya. Apa puasa? Karena puasa Ibu. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Dindin ya, kami ingatkan lagi untuk tim yang tergabung di agen perubahan, setiap kegiatan atau laporan apapun kita masukkan di dalam SKP kita ya, ada di klausulnya direksi pimpinan. Jadi seperti yang kita ketahui, pimpinan BNN itu telah memberikan apresiasi ya kepada seluruh pendukung penggiat reformasi birokrasi. Jadi dengan memperoleh predikat sangat baik di SKP. Walaupun sudah telat kemarin di tahun 2004 kita sudah tanda tangan ya. Tapi di tahun 2025 ini kita coba untuk memasukkan ya klausul laporan kita, kegiatan kita yang terkait dengan agen perubahan ya, kegiatan bulanan seperti itu dimasukkan ke dalam laporan SKP sehingga pimpinan mengetahui dan menindaklanjuti apa yang setelah kita lakukan. Jadi mungkin mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun ini maksud saya, mudah-mudahan nilai indeks kita bertambah ya, minimal sama karena mempertahankan itu lebih susah ya. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan kita dalam rangka meningkatkan angka indeks berakhlak ini. Pak Dindin sudah masuk. Selamat pagi Pak Dindin. Ya, selamat pagi, Bu Lela. Pagi, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan para agen perubahan,
Kita lanjutkan pemaparan. Ini adalah brainstorming ya, apa yang bisa kita lakukan di tahun 2025. Silakan Bapak Dindin. Ya, baik. Terima kasih Bu Lela dan Pak Maulani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia bersinar, salam sehat tanpa narkoba. Baik teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa bergabung dari awal tadi karena sedang punya kelas juga di PKP. Jadi ini saya izin keluar sebentar karena untuk apa namanya dan kebetulan bisa. Jadi izin bergabung ya teman-teman semua. Saya hari ini mungkin saya juga nggak tahu karena diinfoin dari kan dulu mungkin sekalian perkenalan aja kali ya. Perkenalkan nama saya Dindin Supratman. Saya Widesuara ahli media di PPSDM BNN yang kebetulan tahun ini diberikan amanah juga oleh Pak Kapus sebagai koordinator Widesuara menggantikan Pak Ali yang beliau sudah pensiun akhir tahun kemarin. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman dengan Pak Ali, senior kita semua ya, sekarang muncul yang lucu-lucu seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap bekerja sama ya, bisa tetap berkontribusi menunjukkan yang terbaik, jangan pernah lelah, dan saya ucapkan juga selamat kepada teman-teman tim RB Berakhlak yang sudah meng-up kegiatan berakhlak dengan susah payah sehingga nilai RB berakhlak kita naik sangat signifikan. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada rekan sejawat saya, Pak Maulani, Bu Lela yang bekerja keras juga ya. Beliau adalah koordinator RB berakhlak di BNN yang susah payah, tidak mudah teman-teman ya untuk mendongkrak nilai berakhlak kita menjadi lebih baik karena penuh dengan perjuangan. Kultur kita mungkin banyak sekali tantangan, tapi akhirnya kita bisa ya. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik dengan cara kita, dengan versi kita masing-masing yang ada di daerah. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu teman-teman ya. Sudah terlihat teman-teman? Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, sudah kelihatan Kang. Ya, makasih Pak Maulani. Jadi teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan rencana aksi atau mungkin sedikit refreshment terkait rencana aksi perubahan atau rencana aksi dari Agent of Change. Ada yang bocor ya? Ya, dalam penerapan core value berakhlak. Ya, tadi ini profil saya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kalau memang mau menulis nomor handphone saya, ini media sosial saya. Siapa tahu nanti kita bisa berkorespondensi ya. Yang kebetulan tahun 2024 kemarin saya juga masuk dalam tim agen perubahan PPSDM ya. Kalau di RB-nya saya masuk tim manajemen talenta di RB yang lain ya. Teman-teman semua, berbicara masalah perubahan atau agent of change, kenapa muncul agent of change ya? Salah satunya adalah dilatar belakangi oleh banyak hal ya. Yang pertama adalah reformasi birokrasi telah menjadi agenda krusial karena belum optimalnya kinerja organisasi. Suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, kita ini sedang bergerak menuju world government, birokrasi yang berkelas dunia. Nah, caranya dengan apa? Dengan banyaknya perubahan-perubahan yang signifikan, termasuk perubahan dalam tubuh birokrasi. Kita tidak mau lagi birokrasi ini dikelola oleh manajemen masa lampau yang mungkin terbelenggu oleh sistem kekakuan, feodal, dan lain sebagainya. Kita ingin kembangkan birokrasi ini benar-benar yang humanis, yang ramah, yang agile,
yang lincah gitu ya, dan lain sebagainya, dan punya etika. Inilah salah satu hal yang mendasar bahwa birokrasi ini menjadi agenda krusial. Dan BNN sudah membuktikan bahwa kita bisa berubah gitu ya, dengan segala macam badainya, tapi kita bisa berubah. Saya apresiasi teman-teman di daerah yang sudah bekerja keras dengan SDM yang terbatas, tapi kita mampu berkinerja. Orang-orang BNN ini adalah orang-orang yang tidak cengeng ya, dengan anggaran terbatas, tapi kita keren dalam berkinerja. Jadi ketika ada efisiensi seperti sekarang, kita nggak kaget sebenarnya ya, karena udah biasa ya minimalis gitu ya. Yang kedua adalah percepatan transformasi budaya kerja ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Inilah core value yang sedang dibangun oleh Menpan, oleh negara terhadap kinerja ASN. Saya berharap teman-teman yang ada di sini, khususnya para agen perubahan, ini sudah hatam ya, sudah hafal betul apa isi dari berakhlak. Bukan hanya sekedar hafal, tapi juga mungkin mampu mengimplementasikannya ya. Berakhlak ini kan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya tidak akan tanya satu persatu karena saya tahu mungkin teman-teman juga tahu ya, hanya malu saja kalau open mic ya, jadi ya anggaplah tahu ya. Tapi mudah-mudahan para agen perubahan sudah tahu berakhlak ya. Yang ketiga adalah implementasi budaya kerja berakhlak. Ketika kita sudah tahu akronim berakhlak ini menjadi core value, nah idealnya kita mampu membumikan. Jangan hanya ada di awang-awang gitu ya berakhlak ini. Oh saya tahu berakhlak, tapi tidak pernah diimplementasikan. Kalau kata Muhammad Iqbal, kontemplasi tanpa aksi adalah sebuah kematian ya. Jadi kita membuat jargon, membuat rencana, membuat pemikiran yang kreatif, tapi tidak pernah dibumikan, ya itu adalah sebuah kematian. Ya, saya mengajak teman-teman yang menjadi agen perubahan, ayo kita bumikan ya berakhlak ini menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter. Senyum sapa salamnya sudah mulai di alam bawah sadar, jangan lagi ketus, jangan lagi sombong gitu ya, atau mungkin pelit untuk senyum gitu ya. Nah, ini harus sudah mulai diwujudkan, dicontohkan dari orang-orang agent of change. Yang keempat adalah aktivitas implementasi budaya kerja berakhlak. Kalau tadi adalah ini harus semakin konkret gitu. Wujudnya apa gitu ya? Wujudnya apa dari implementasi ini? Harus bisa ada evidence base-nya. Makanya mungkin agent of change ini harus orang-orang yang kreatif, yang punya, yang peka dan aware terhadap perubahan organisasi. Tempat kerja kita ini apa sih yang perlu kita maksimalkan? Nah, disitulah kita berpikir kreatif. Tapi bukan berarti kita bekerja sendiri kan. Ada teman, ada tim di situ yang harus dikoordinasikan. Yang selanjutnya, organisasi juga dituntut untuk melakukan inovasi baru. Ada kebaruan, ada novelty. Kalau tahun 2024 kita udah seperti itu, nah 2025 ini apa sih yang baru gitu ya? Yang baru yang ingin kita rancang. Yang 2024 belum ada, nah 2025 ini harus kita pikirkan lagi nih. Kalau misalkan belum mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru, paling tidak mengevaluasi program yang lama, yang 2024. Apa yang belum maksimal? Nah, itu juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa laporkan kembali nanti pada saat 2025. Menyempurnakan program 2024. Kan mungkin tidak semuanya kegiatan terlaksana ya. Nah, siapa tahu di 2025 ini terlaksana. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Endingnya, gongnya dari semua aktivitas kita itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pegawai. Pegawai itu menjadi menjadi bangga dengan apa yang dia miliki di tempat kerjanya, menjadi puas dengan kinerja kita. Adanya kebahagiaan dari pegawai kan itu menunjukkan organisasi itu sehat ya. Bagaimana kita bisa saling sapa kan, kemudian pimpinan menyapa duluan anak buahnya. Kalau di PPSDM saya bukan sombong ya, di PPSDM ini kita punya
contoh aksi perubahan itu SP3S. Saya pertama kali senyum, saya pertama kali sapa, saya pertama kali salam. Jadi ini kami nih ya, Pak Maulani, Mbak Lela, ini udah nggak aneh lagi kalau kita saling sapa. Jadi rebut-rebutan gitu. Kadang-kadang kita nyapa teman-teman taman, nyapa teman-teman OB gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kalau teman-teman yang di bawah kita strata sosial itu kita sapa duluan, itu biasanya ada kebahagiaan tersendiri yang mereka rasakan. Ya, gimana anakmu gitu ya, gimana keluargamu hari ini sehat apa enggak? Itu indah banget ya teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman agent of change ini juga bisa membumikan perilaku yang berakhlak gitu ya di tempat kerja kita. Lelah mungkin ada, tapi kalau kita terpaksa biasa katanya kan. Itu mungkin ya. Selanjutnya teman-teman semua, nah ini hanya refreshment aja ya. Jadi pengertian dari agen perubahan itu menurut Permenpan, agen perubahan ini adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi. Wah, ini kan sangat mulia dan sangat istimewa ya, orang-orang yang terpilih menjadi agen perubahan. Karena mereka harus menjadi role model. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, teman-teman adalah role model. Kalau susah mencari role model, berarti kitalah yang harus jadi role model. Kok pimpinannya nggak ada yang senyum sapa salam sih? Ya gimana mau ke bawahnya nular? Kan kita suka kadang gitu ya. Ya sudah kita aja gitu ya. Hal-hal yang kecil seperti itu menjadi pionir kita ya. Jadi agent of change ini harus mampu melakukannya pertama itu. Selanjutnya adalah ini tugas agen perubahan ya. Yang pertama bertugas sebagai penggerak perubahan dan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang penggerak, tentunya teman-teman harus bisa menstimulus, men-trigger, mensugesti teman, pimpinan, pegawai yang lain untuk sama-sama mengikuti apa yang kita kerjakan. Tidak mudah ya, tapi inilah tantangan buat kita untuk mempengaruhi orang lain. Teman-teman dilatih untuk bagaimana bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan yang kita sudah susun. Dan kalau sudah jalan, biasanya tidak ada kita pun kegiatan akan jalan. Nah, bisa nggak kita sampai seperti itu gitu? Memang di BNN juga belum sempurna ya teman-teman, masih cukup banyak hal yang harus dibenahi. Jadi kita sama-sama mengajak saja, bukan berarti tim di PPSDM termasuk saya juga belum dikatakan berhasil, tapi paling tidak kita berusaha untuk memperbaiki diri apa yang kurang ya. Kemudian memberikan alternatif solusi. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada pimpinan, ngobrol dengan pimpinan, diskusi dengan pimpinan. Pak, saya mau membuat ini. Pak, saya ada ide seperti ini. Tukar pikiran di situ ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya ide dan gagasan dan dituangkan. Jadi jangan dipendam gitu. Agen perubahan tuh kalau punya ide jangan dipendam. Omongin aja ke pimpinan. Karena teman-teman punya sprint, punya SK, punya legalitas, dan legitimasinya kuat. Kalau tidak ada perubahan ya. Tapi kalau misalkan komposisinya berubah ya berarti ya silakan disesuaikan. Yang ketiga adalah sebagai moderator yang bertugas memperlancar proses perubahan. Jadi kalau ada sesuatu yang macet, kendala, dan lain sebagainya, kita bisa menjembatani kekurangan-kekurangan tadi. Yang keempat, sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pengambil keputusan. Kalau misalkan agen perubahannya adalah non-struktural, kemudian ataupun fungsional, ini akan melatih kita untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan. Jadi kita harus bisa mampu membangun komunikasi. Komunikasi yang baik di sebuah organisasi, dia akan membentuk organisasi yang sehat. Begitupun sebaliknya, kalaupun komunikasi tidak jalan dalam sebuah organisasi, maka dia akan membentuk organisasi yang tidak sehat. Semuanya saling curiga gitu ya, karena tidak terbangun komunikasi yang baik.
Nah, itu tugas-tugas agen perubahan. Kemudian, nah sekarang kita lanjut. Apa sih sebenarnya rencana aksi agen perubahan? Jadi agar tugas dan peran agen perubahan ini dapat efektif dan efisien, serta dapat diukur keberhasilannya, maka agen perubahan ini wajib menyusun rencana secara konkret dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika kita menyusun rencana aksi? Yang pertama adalah rencana tindak agen perubahan adalah rencana tindak individu. Jadi kalau ada agen perubahan terdiri dari 2 orang, 3 orang, 5 orang, diskusi dulu dalam tim itu. Kamu mau ide apa? Kamu mau ide apa? Nanti kita brainstorming dulu. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh unit organisasi kita untuk kita implementasikan? Kita identifikasi tuh. Kita inventarisir apa yang akan kita kerjakan. Misalkan kalau dalam satu tim itu ada 5, bikin dia perencanaan, 1 orang 2 kegiatan, 1 orang 2 kegiatan, plus menjadi PIC-nya bila perlu. Jadi dia tanggung jawab dengan kegiatan yang dia buat. Gitu ya teman-teman. Ini akan jauh lebih memudahkan ketimbang kita punya ide sendiri disebar ke tim kita. Nah itu kan kalau tidak panggilan dari dirinya kadang-kadang susah ya. Tapi kalau ide dia, dieksekusi oleh dia, yang jadi khawatir adalah tidak punya ide semua karena takut jadi PIC biasanya kan. Gara-gara salah ngomong, usul ngomong dalam rapat, ya udah kamu aja gitu kan. Biasa sering kayak gitu. Jadi akhirnya mengheningkan cipta semua. Tidak ada diskusi. Yang kedua adalah rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan. Ketika kita sudah membuat rencana aksi, maka kita harus maju ke tahap berikutnya. Kita diskusikan dengan pimpinan kita. Apa sih yang ingin kita buat? Saran saya, semua ide dan gagasan yang sudah didiskusikan itu diidentifikasi semua dulu. Jangan langsung dipilih. Jadi pimpinan tahu, isi kepala kita tahu gitu. Kita mau ngapain di tahun ini, obrolkan saja. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan dengan pimpinan. Siapa tahu kan pimpinan punya ide bagus yang akan memperkuat ide kita. Yang ketiga adalah penyusunan rencana tindak agen perubahan ini harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, ya jangan sia-sia gitu ya. Misalkan harus membuat banner misalkan. Sementara banner sudah ada gitu kan. Atau menyediakan videotron. Sementara videotron sudah ada. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menambah menu dari videotron. Nah, itu kan. Jadi tidak perlu lagi menambah sesuatu yang memang sudah ada. Maaf, tidak perlu menghadirkan sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau menambah yang sudah ada itu bisa. Itu teman-teman ya. Dan harus dibutuhkan oleh organisasi kita. Selanjutnya adalah ini core value ASN berakhlak. Saya berharap teman-teman sudah paham afirmasi dari berakhlak. Contoh misalkan berorientasi pelayanan tuh apa sih kalimat afirmasinya? Saya ingin melibatkan teman-teman ya. Saya ingin bertanya dulu ke siapa ya? BNNP Papua Barat? Ada BNP Papua Barat? Jangan-jangan nggak ada. Halo, BNNP Papua Barat? Ya, berarti sedang tidak standby ya. Saya geser ke Metro deh, BNN Kota Metro. Nah, boleh. Silakan, kira-kira dibaca saja. Sambil ngetes kebaca apa enggak nih. Ibu dari BNP Kota Metro boleh silakan dibaca. Yang berorientasi pelayanan aja. Izin Bapak, yang orientasi pelayanan ya? Ya. Orientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu adalah contoh kalimat afirmasi dari berorientasi pelayanan. Baik, terima kasih Ibu dari BNN Kota Metro. Lanjut Ya, ke Bapak.
yang ada di saya aja ya. Sidoarjo, silakan yang akuntabel. Halo. Ini Siap, jangan-jangan ya, Pak. Sidoarjo ya. Ya, Ya, silakan dibaca yang akuntabel. akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, itu akuntabel ya. Ya, Kemudian kompeten. Saya geser ke Tasik deh, BNN Kota Tasik. Ya. Siap, Pak Dindin. Kompeten ya. Ya, Kami kompeten. terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Iya, mantap. Siap. Kota Tasik. Lanjut ke Kupang. Nah, Indonesia Timur dulu. Kupang dibaca harmonis. Halo Kupang. BNN Kota Kupang, silakan. Ya, open mic, silakan. Masih mute. Mic-nya masih ketutup, masih mute. Harmonis. Maksudnya ke tugas tambahan atau tugas utama, Mbak? Harmonis, silakan harmonis dibaca. Iya. Iya. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, ini kayaknya suaranya Pak Yapi ya, betul nggak sih? Siap dengan Pak Yafet. Yapet ya, iya. Saya khas banget tuh suaranya ya. Siap, Baik, Pak. terima Siap. kasih Pak Yapet. Ya, terima kasih. Lanjut loyal, geser loyal ke Sungai Utara, Hulu Sungai Utara lah, yang paling jauh. HSS. Iya, Silakan loyal dibaca. siap. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Baik, mantap. Terima kasih HSS. Ya. Geser ke Badoka. Nah, Balai Rehab BNN Badoka. Silakan dibaca yang adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kolaboratif. Saya akan geser ke mana ya? BNN Kota Malang. Nah, boleh silakan BNN Kota Malang. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua ya sudah mau terlibat. Saya percaya teman-teman standby ya, hadir di depan laptopnya. Bukan berarti hanya standby laptopnya, tapi orang yang nggak ada ya. Mudah-mudahan puasa ini tetap melatih kita untuk berintegritas dan menunjukkan sisi kepantasan kita sebagai seorang agent of change. Nah, itu tadi ya kalimat afirmasi dari berakhlak. Selanjutnya teman-teman, ini mekanisme kerja agen perubahan. Jadi agen perubahan itu ada di tengah-tengah ya. Teman-teman harus menyusun rencana aksi, kemudian melaporkannya ke pimpinan, kemudian melaksanakan kegiatan dan melakukan monitoring evaluasi. Ini monitoring evaluasi ini harus dilakukan ya. Untuk apa? Untuk melihat keberhasilan aksi perubahan kita. Jadi kita kan bisa melihat nih apakah bagus atau enggak ya aksi perubahan yang kita lakukan itu. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh ya. Ini bukan berarti baku, tapi rata-rata memang selama ini kita menggunakan ini. Teman-teman mulai membuat rencana aksi seperti ini. Silakan misalkan nomor 1 nilai berakhlaknya apa, kemudian sasarannya siapa, indikator kinerjanya apa, targetnya apa. Jadi implementasikan nilai-nilai berakhlak ini menjadi sebuah kegiatan yang real dan konkret. Silakan teman-teman bisa sharing ya ke teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan di tahun kemarin. Dan kenapa kita bisa RB-nya bagus? Ya karena kita bisa gitu ya mengerjakan ini dan bisa melaksanakannya dengan baik. Termasuk pelaporan. Kemudian rencana tindaknya seperti apa? Kegiatannya kapan? Waktunya kapan? Nah ini keterangannya adalah bulan biasanya ya. Atau urgensi dari kegiatan itu. Apakah melibatkan pegawai dan lain sebagainya.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman kalau memang mau membuat seperti ini formatnya, monggo. Tapi kalau memang ada versi lain, saya pikir disesuaikan saja ya. Yang penting kita terlihat rencana aksinya apa, targetnya apa. Kemudian contoh lah, ini contoh-contoh aja ya. Jadi misalkan sosialisasi, teman-teman bisa melakukan Zoom, bisa melakukan kelas kecil, FGD tentang berakhlak ya. Agent of Change ini menyasar para OB misalkan. Nah, para OB bisa dikumpulkan tuh kegiatan ya, kemudian diberikan pencerahan terkait berakhlak. Atau pada saat apel, teman-teman ambil peran, minta izin untuk tampil, memberikan core value ASN berakhlak. Ini bisa dilakukan oleh agen perubahan. Tapi koordinasi dulu dengan pimpinan. Di tempat kami ini bergilir ya, para agen perubahan di PPSDM untuk menyampaikan sosialisasi pada saat apel. Dan kalau ingin lebih meriah, ya dikasih hadiah. Pak Maulana itu sering tuh ya, memberikan pertanyaan, kemudian dikasih hadiah. Biasanya hadiahnya lemari es 2 pintu biasanya. Ya, kemudian sosialisasi layanan prima misalkan. Nah, apakah perlu sih para pegawai ini diberikan pengetahuan tentang ini? Ini kaitannya dengan apa nih? Layanan prima. Berorientasi pelayanan ya. Nah, itu. Banyaklah teman-teman ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi ternyata banyak yang bisa kita kerjakan di tengah efisiensi. Kalau kegiatan seperti ini saya jamin, saya yakin ini kegiatannya tidak makan budget ya. Yang penting modal kita mau berbuat, mau mengimplementasikan, akan kelar semua. Gitulah contoh-contoh ya teman-teman ya, karena cukup banyak, ini hanya sekedar contoh saja. Ya, ini sesi terakhir. Saya tidak akan lama-lama teman-teman, karena intinya adalah refreshment dan mengajak kita untuk berbuat lagi di tahun 2025 ini. Ada sebuah quote dari Barack Obama, perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang tepat. Kita adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Dan kita adalah perubahan yang kita cari. Jadi jangan menunggu orang lain untuk berubah, saatnya kita berubah menurut versi kita. Karena semakin kita mencari siapa yang jadi teladan, siapa yang jadi role model akan lelah. Mari saatnya kita menjadi role model, menjadi teladan untuk organisasi kita yang kita cintai ini. Itu aja teman-teman semua ya. Selamat mempersembahkan yang terbaik untuk perubahan terbaik di BNN. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya sudah menyimak. Ini adalah slide yang paling ditunggu-tunggu. Slide terima kasih. Luna Maya Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lela. Terima kasih Pak Dindin. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang akan ditanyakan kepada Pak Dindin, silakan, atau the raise hand atau ditulis di chat ya. Bapak Ibu rekan-rekan, untuk materi Pak Maulani dan Pak Dindin, Bapak Ibu bisa download di link LMS kami, namanya clinppsdm.bnn.go.id. Nanti saya klik di chat ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload materi hari ini ataupun materi-materi pelatihan ya yang kita laksanakan, termasuk pelatihan teknis ya. Bapak Ibu bisa menelusuri semua materi itu, download silakan sebanyak-banyaknya untuk kalian mempelajari materi itu, barangkali nanti menjadi peserta pelatihan di kegiatan tersebut. Baik, siapa yang mau bertanya silakan raise hand. Adakah? Ya nggak ada, boleh lah. Udah pada paham kan? Atau sebenarnya saya cek di chat ya, adakah? Mbak Nila bisa diketik ya link LMS kita di chat ya atau di grup nanti ya. Bapak Ibu silakan buka linknya, kemudian membuat akun ya. Jadi dari alamat email, kemudian membuat password dan akun tersebut Bapak Ibu bisa menelusuri LMS kita ya. Di situ saya informasikan kembali banyak materi-materi selain materi hari ini ya, materi pelatihan juga ada di sana. Silakan download sebanyak-banyaknya. Mari Bapak Ibu belajar dari hal-hal yang lain.
Baik, mungkin di waktu Indonesia Timur sudah memasuki Jumatan ya. Oke, barangkali tidak ada yang bertanya ini. Yang raise hand tidak ada. Baik. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Semangat terus ya kita sebagai agen perubahan tetap melaksanakan kegiatan kita. Mudah-mudahan di tahun ini nilai indeks kita semakin bertambah, minimal mempertahankan yang sudah kita raih. Baik, Bapak Ibu sekalian, para agen perubahan, terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan permohonan atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. CPNS bulan 7 bulan 10 bulan 7 2003. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu, izin live. Izin buka.